Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita, Fajar Riki Suvictor. Ya, kepada Bapak Ibu semua, kesempatan kali ini kita akan membuat pembahasan tentang pedagogik matematika ya. Banyak yang inbox ke saya dari beberapa teman yang minta bahas soal pedagogik matematika. Ya, saya punya bahan untuk belajar untuk pedagogik matematika ya. Tapi kalau untuk yang FR tahun lalu itu sudah saya upload ya, di bagian FR PPG matematika ya. Kalau untuk pedagogiknya itu kalau tidak salah di part 7, 9 dan 11 gitu ya Bapak ya. Tapi kalau untuk yang ini saya pisahkan karena ini saya mengambil soal-soal dari berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tidak hanya tahun yang lalu, tapi bisa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya, atau 5 tahun yang lalu. Karena ini dulu saya belajar dari soal-soal ini juga ya. Alhamdulillah sebagian besar banyak yang keluar dan hasilnya saya lulus dalam UP ya. Ini kita acuannya ke UP beberapa tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Ini bisa dijadikan bahan untuk belajar Bapak Ibu semua ya, karena ini sudah sesuaikan dengan kisi-kisinya. Baiklah, seperti biasa kalau untuk matematika saya akan menampilkan, walaupun ini pedagogik ya, saya akan menampilkan soalnya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin mencatat atau men-screenshot, di stop saja videonya ya Bapak Ibu ya. Kita ada 8 soal ya, karena lumayan soal pedagogik matematika ini panjang-panjang ya. Kalau kita nggak fokus, kita bisa salah dalam menjawabnya. Dan ini jawaban versi saya ya Bapak Ibu ya. Bisa saja nanti Bapak Ibu punya jawaban lain dengan penjelasan Bapak Ibu semua sendiri, itu tidak apa-apa. Saya menghargai pendapatnya. Silakan tulis saja jawaban Bapak Ibu semua. Jika berbeda di kolom komentar, pasti akan saya tanggapi ya Bapak Ibu ya. Baiklah, seperti itu. Saya akan tampilkan dulu soal yang pertama seperti ini Bapak Ibu semua. Baik, ini soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, dan soal yang ke-8. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab, tidak apa-apa, baru kita akan menyamakan ininya jawabannya ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu soalnya ya Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan soalnya dan pilihan gandanya, baru kita bahas bersama-sama. Oke. Baik, untuk soal nomor 1 saya bacakan dulu. Dari suatu KD menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya. Tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Disusunlah indikator-indikator sebagai berikut. 1. Mengurutkan data tunggal. 2. Menyajikan data mulai yang terkecil ke data yang terbesar. 3. Menentukan perbandingan persentase data satu dengan yang lain. 4. Menafsirkan dan menyimpulkan sajian data yang berupa tabel. Dari indikator-indikator tersebut, indikator yang sesuai dengan KD yang disajikan adalah A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 4, D2 dan 3, E1 dan 3. Di sini menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya. Sini ada ini ya, kata kuncinya ada tabel ya, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran ya. Di sini jawaban yang paling tepat itu adalah menyajikan data mulai dari kecil ke besar, kemudian menafsirkan dan menyimpulkan sajian data. Ya ini ya Bapak ya. Ini jawaban menurut saya itu adalah yang 2 dan 4 ya. Berarti yang mana? Yang B ya. Ini pilihan gandanya.
Oke, seperti itu. Oke, lanjut nomor berikutnya. Oh, ini agak panjang. Bu Nia berencana menggunakan materi berikut untuk mengawali pembelajaran materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seekor katak terjebak di dasar sumur dengan kedalaman 20 meter. Katak tersebut berusaha keluar dari sumur tersebut dengan cara merayap di dinding sumur. 1 jam pertama katak naik 3 meter. 1 jam berikutnya turun 2 meter. 1 jam lagi naik 3 meter. Kemudian turun 2 meter. Begitu seterusnya hingga si katak mencapai bibir sumur. Tentukan pada jam keberapakah katak tepat berada di bibir sumur. Apabila murid Bu Nia memiliki kecepatan belajar yang beragam, pemilihan materi tersebut A. Tepat karena masalah sehari-hari tersebut akan memudahkan siswa baik yang kecepatan belajarnya tinggi, sedang maupun rendah, memahami konsep sekaligus mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. B. Tepat karena penggunaan masalah sehari-hari tersebut cocok untuk siswa dengan kecepatan belajar sedang sehingga siswa dengan kecepatan belajar rendah dan tinggi akan menyesuaikan. C. Tidak tepat karena bagi siswa yang memiliki kecepatan belajar rendah, konsep penjumlahan lebih mudah dipahami jika langsung diajarkan konsep dasarnya daripada menggunakan masalah kontekstual tersebut. D. Tidak tepat karena penggunaan masalah sehari-hari seperti itu justru membingungkan tidak saja bagi siswa dengan kecepatan belajar rendah tetapi juga untuk siswa dengan kecepatan belajar yang lebih tinggi. E. Tidak tepat karena penggunaan masalah sehari-hari seperti itu hanya tepat untuk siswa dengan kecepatan belajar yang tinggi. Ini menurut saya jawabannya adalah yang tepat antara A sama B. Tapi penjelasannya siswa dan yang A ya. Ini lebih tepatnya yang A karena akan memudahkan siswa kecepatan belajar sehingga mengembangkan kemampuan memecahkan masalah ya. Oke. Kita lanjut. Seorang guru matematika akan membelajarkan cara menentukan luas permukaan kubus pada siswa kelas 8. Media yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran adalah A. Kubus dari potongan kayu, B. Kubus dari kerangka kawat, C. Kubus dari karton, D. PowerPoint tentang kubus, E. Kubus satuan. Ini berarti kalau luas ya. Kalau mencari luas itu berarti pakai kertas ya. Pakai kertas karton. Kubus dari karton. Berarti jawabannya yang C ya, Bapak ya. Kalau volume itu bisa lewat air atau pasir gitu ya, Bapak ya. Kalau dari kawat itu untuk rusuknya ya, untuk mempelajari rusuknya. Itu seperti itu penjelasan saya, Bapak ya. Oke, nomor berikutnya. Diketahui indikator suatu KD adalah mengidentifikasi hubungan dua garis sejajar dikaitkan dengan nilai gradien. Soal yang sesuai dengan indikator tersebut adalah A. Tentukan gradien dari garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. B. Bagaimana gradien dua garis lurus yang sejajar? C. Bola persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 1. D. Jawaban A, B benar. E. Jawaban A, B, C benar. Di sini ada dua hal penting, yaitu garis sejajar dikaitkan dengan nilai gradien ya. Berarti ini jawabannya menurut saya itu adalah yang C, karena ini dia bicara garis sejajar, kemudian ini gradien ya. Gradien kan kita tahu bentuknya Y mx plus C ya. Ini sesuai. Ini juga bisa dicari si gradiennya ya Bapak ya. Jadi jawabannya menurut saya nomor 4 adalah yang C. Oke, lanjut nomor 5. Kelas 12 KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Rumusan tujuan yang sesuai dengan KD di atas serta karakteristik pembelajaran kurikulum 2013 adalah yang A. Siswa dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. B. Dengan bantuan alat peraga bangun ruang siswa memahami konsep jarak dalam ruang. C. Siswa dapat menentukan jarak titik ke bidang. D. Setelah mengikuti pembelajaran project based learning berbantuan media animasi, melalui kerja kelompok siswa dapat menentukan jarak titik ke garis dengan benar. E.
Melalui kegiatan kelompok dalam pembelajaran project based learning, siswa dapat menjelaskan jarak dalam ruang. Dalam menentukan ini ya, rumusan tujuan ini kita berpatokan pada, kalau saya mengingatnya 4 unsur ini ya Bapak ya, unsur A, B, C, D ya. A, B, C, D seperti ya. A itu apa? A itu auditory. A itu dari auditory. Kemudian auditori itu adalah siswanya ya, harus ada bagian siswanya. Oke. Kemudian kalau untuk yang B itu apa? Itu adalah behavior. Behavior ini adalah sikap, perilaku, tindakan. Kalau saya menyebutnya kegiatannya ya. Mereka melakukan apa? Misalnya mereka melakukan kerja kelompok yang mereka menghafal, mereka memahami. Nah, itu kegiatan pembelajarannya. Kemudian C itu adalah condition. Condition itu adalah kondisi ya. Kondisi ini biasanya kata-katanya sebelum melaksanakan kegiatan apa? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, nah seperti itu. Setelah melakukan diskusi atau setelah menyiapkan alat dan bahan, nah itu kondisi ya. Kemudian D itu adalah degree. Degree itu adalah ukuran penilaiannya ya, ukurannya ya. Ini bisa dengan tepat, dengan benar, dengan baik, nah gitu ya. Nah ini sering keluar ya di ujian UP ini. Hampir setiap tahun keluar ya Bapak ya. Saya amati soal-soal UP beberapa tahun sebelumnya ini pasti ada ya, mungkin dengan redaksi yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, tapi ya balik lagi ke sini, pasti teorinya ke sini. Kalau saya berpatokan ini pakai rumus ABCD gitu kan. Kalau rumus pedagogik dalam menentukan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita balik ke soalnya ya. Soal di sini berdasarkan ABCD ini, untuk yang A ini kan siswa dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ini kurang lengkap ya, cuman ada auditory dan di sini auditory, siswanya auditory, kemudian mendeskripsikan ini kan behavior ya, cuman AB saja ya. Kalau B itu ada kondisinya dengan bantuan alat peraga. Nah itu kondisi ya, siswa tadi A, nah sudah mulai CAB. Ini ABCD ini tidak harus berurutan ya Bapak ya. Itu dia ngacak juga nggak apa-apa. C di depan nggak masalah ya. Yang nomor C juga siswa menentukan jarak titik bidang, ini sama kayak A. Sama kayak pilihan ganda yang A ya, itu A sama B aja. Nah antara D sama E ya, ini sepertinya. Kalau yang E dulu deh. E ini kan melalui kegiatan kelompok, berarti C. Dalam pelajaran project based learning, siswa berarti S dapat menjelaskan, berarti B. Nah dia kok S sih, sorry, di sini auditory, kemudian oh ya bukan auditory ya Bapak ya, saya kan hampir lupa, audience ya, tapi ya ini bahasa asingnya audience gitu ya. Mohon maaf, bukan auditory itu pendengaran ya. Sini audience ya, benar artinya siswa, benar ya. Cuman bahasa asingnya saya agak lupa. Oke, saya catat aja deh, audience ya. Nah, audience ini siswa dapat menjelaskan, ini berarti behaviornya B-nya saya tulis di sini, B-nya. Kemudian jarak dalam, iya, berarti yang nggak ada adalah degree-nya ya. Lalu bagaimana yang D? Kalau yang D ini sepertinya lengkap nih. Kita coba kita analisa. Setelah mengikuti pembelajaran project based learning, berarti di sini C, berbantuan media animasi melalui kerja kelompok siswa. Nah berarti ini audience ya, dapat menentukan jarak titik ke garis. Dapat menentukan ini udah masuk ke behavior karena melakukan kegiatan ya. Menentukan jarak titik dan garis itu kegiatannya dengan benar. Nah inilah ukuran penilaiannya ya. Ukuran penilaiannya dengan benar adalah degree ya, simple ya, cuma ada dengan benar itu udah masuk degree ya. Jadi lengkap. Untuk yang pilihan yang D ini, itu adalah ada kondisinya, ada audiensnya, ada behaviornya, ada degree-nya ya. Jadi penjelasan saya
seperti itu secara detailnya ya. Jadi jawaban saya tuh adalah yang D ya Bapak ya. Ya kalau Bapak punya jawaban lain, punya pendapat lain tidak masalah ya. Ini feeling saya ini sering keluar, mohon dipahami dengan baik ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa menjawab soal yang macam seperti ini ya. Ingat kalau rumusan tujuan pelajaran itu harus memakai rumus A, B, C, D ini ya. Oke, baik, kita lanjut nomor berikutnya. Satu indikator dari satu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung perbandingan luas dua daerah dalam segitiga yang dipotong oleh suatu garis tertentu. Materi yang paling tepat ya sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Luas daerah segitiga, B. Segitiga siku-siku, C. Tinggi segitiga siku-siku, D. Luas daerah segitiga siku-siku, E. Luas daerah segitiga sama sisi. Ini segitiganya tidak disebutkan ya segitiga apa ya, berarti kan segitiga secara umum ya. Di sini jawaban saya itu lebih ke luas daerah segitiga J ya. Itu jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung ukuran panjang sisi dalam segitiga istimewa jika sisi atau sudut tertentu diketahui. Jika alat seperti penggaris, busur derajat, dan alat tulis lainnya sudah tersedia, media pembelajaran yang paling sesuai digunakan untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Media berupa gambar-gambar segitiga istimewa yang besar sudut-sudutnya dituliskan, B. Media berupa guntingan-guntingan kertas berbentuk segitiga istimewa, C. Media berupa chart yang berisikan gambar segitiga istimewa, D. Papan berpaku dengan karet-karet gelang untuk membuat pola-pola segitiga istimewa, E. Tayangan elektronik yang berisikan gambar-gambar segitiga istimewa dengan sifat-sifatnya. Saya lebih ke yang E ya Pak ya, karena dia ada tayangan elektronik, nah kemudian berisi dengan sifat-sifatnya, ada sifat-sifatnya juga ya. Oke, seperti itu. Oke, lanjut soal yang terakhir. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas segitiga. Jadi soal yang paling sesuai dibuat untuk mengukur indikator di atas adalah A. Pada segitiga ABC diketahui perbandingan besar ukuran sudut A banding B banding C sama dengan 1 banding 2 banding 3. Tentukan ukuran sudut A. B. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 2 dan A sama dengan 2B. Tentukan ukuran sudut C. C. Pada segitiga ABC diketahui perbandingan ukuran sudut A berbanding B sama dengan 1 banding 2. Tentukan ukuran sudut C jika C sama dengan A tambah B. D. Pada sebuah plat berbentuk segitiga diketahui ukuran satu sudutnya sama dengan 2 kali ukuran satu sudut yang lain. Jika sudut pertama besarnya 60 derajat, tentukan ukuran sudut ketiga. E. Pada segitiga ABC diketahui ukuran sudut A dan B sama dengan 2A sama dengan 4C. Tentukan ukuran sudut C. Soal seperti ini ya, di sini kata kuncinya adalah menyelesaikan masalah sehari-hari ya berkaitan dengan luas segitiga. Nah, ini kan sama seperti kontekstual ya. Cara cepat mencari jawabannya tuh kalau yang A itu salah karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini maksudnya contoh dalam kehidupan sehari-hari. A, B, C dan E itu tidak ya. Lihat semuanya awalnya pada segitiga, ABC pada segitiga, pada segitiga, pada segitiga, pada segitiga, pada segitiga ya. Nah, ternyata yang beda sendiri itu D gitu ya. Cara cepatnya gitu aja. Kenapa D? Di sini jawabannya kenapa D? Karena sini pada sebuah plat berbentuk segitiga. Nah, plat sendiri ini kan udah dalam kehidupan nyata ya. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti itu gitu ya. Platnya berbentuknya segitiga gitu. Jadi ya ini udah masuk jawabannya yang menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya menurut saya itu adalah yang D ya Bapak ya. Oke, udah deh selesai 8 soal. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita sudah bahas 8 soal ya. Seperti itu penjelasan saya ya Bapak ya. Semoga dapat menjadikan modal untuk Bapak Ibu semua dalam persiapan pretest, terutama untuk pedagogik matematika ya Bapak ya. Dan ini saya ambil dari soal beberapa tahun sebelumnya. Dulu saya juga belajar soal-soal yang ini juga. Alhamdulillah saya bisa menjawab dan hasilnya lulus dalam UP ya. Ini soal-soal UP kemarin ya. Baiklah, semoga Bapak Ibu semua dapat memahaminya.
Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe ya, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Baiklah, jika banyak yang nonton ya, maka saya akan melanjutkan pembahasan pedagogik matematikanya lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, apa bedanya dengan pedagogik yang sebelumnya ya? Kalau pedagogik sebelumnya itu umum ya. Jadi kita di UP itu kemungkinannya belajar pedagogik itu ada yang umum, ada yang matematika gitu. Jadi semua tentang pedagogik kita pelajari ya. Oke, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.